Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zulkifli Fakor. Di vlog kali ini saya akan berbagi sama teman-teman. Namun sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe bagi yang baru berkunjung ke vlog ini. Dan yang kedua, jangan lupa like and share-nya serta komen di bawah untuk mungkin bisa berkomunikasi dengan teman-teman semua. Nah, pada video kali ini, vlog kali ini, saya ingin berbagi kepada teman-teman tentang bagaimana sih bekerja di luar negeri. Nah, kenapa saya membahas ulang tentang ini? Karena menghadapi situasi kondisi saat ini di seluruh belahan dunia, kita sekarang lagi mengalami krisis ekonomi yang tentunya kita lihat di mana-mana, baik di Indonesia maupun di beberapa negara termasuk Arab Saudi juga banyak memulangkan karyawannya ke negara masing-masing seperti itu. Jadi kita pada vlog kali ini membahas tentang bekerja di perusahaan. Jadi kita spesifikkan bagaimana bisa bekerja di perusahaan. Nah, melalui vlog ini semoga bisa membantu teman-teman untuk bisa menghadapi ketika nantinya virus corona sudah betul-betul tidak ada di bumi, sudah diangkat dan kembali normal lagi aktivitasnya. Tentunya beberapa perusahaan yang kemarin yang sudah memulangkan karyawannya ke negara masing-masing, tentunya mereka akan membutuhkan perekrutan ulang karyawan baru. Ya, maka dari itu teman-teman yang tertarik untuk bekerja ke luar negeri, manfaatkan momen ini, kesempatan ini untuk bisa menambah pengalaman baru untuk bekerja di luar negeri. Ya. Nah, melalui vlog ini apa-apa saja yang harus dipersiapkan bagi teman-teman untuk bisa masuk ke perusahaan yang ada di luar negeri. Yang pertama adalah persiapan tentunya adalah bahasa internasional, yang kita tahu adalah bahasa Inggris. Nah, di sini bahasa Inggris sebenarnya ya persiapan teman-teman itu harusnya lebih matang dari bahasa Inggrisnya, agar supaya ketika misalnya berhadapan dengan pihak perusahaan, kita lebih mudah dalam merespon dan lebih mudah menangkap maksud dari perusahaan itu. Ya, ketika kita berada di interview. Terus yang kedua, kalaupun misalnya bahasanya masih kurang dalam komunikatif, tapi mampu merespon walaupun masih terbata-bata, itu insya Allah bisa. Teman-teman jangan terlalu khawatir dengan itu. Tapi yang jadi permasalahan adalah ketika kita bersaing dengan banyak orang, ya kita harus tentunya mempersiapkan segala hal, betul-betul mematangkan dari segi bahasa, karena kita punya banyak saingan. Kalau kita cuma bawa persiapan standar, bahasa seadanya, yang penting bisa paham dan bisa respon, ya kita takutkan ketika ada 100 peserta yang ikut interview, mereka punya persiapan bahasa dengan bagus, akhirnya kita tidak punya kesempatan untuk itu. Jadi teman-teman tetap harus mematangkan bahasa teman-teman, bahasa Inggrisnya, untuk bisa memudahkan dalam komunikasi di interview nantinya. Nah, yang kedua adalah mental. Yang diperlukan adalah mental. Sekalipun kita jago dalam bahasa Inggris, kita sudah fluent dalam bahasa Inggris, sudah komunikasinya sudah bagus banget, tapi kita terkendala di mental, otomatis secara ini ya, pasti mental itu sangat berpengaruh ketika kita berhadapan langsung dengan pihak perusahaan. Karena ketika mental kita tidak bagus, otomatis fokus kita hilang. Bahkan kita bisa menghadapi demam panggung gitu. Akhirnya perusahaan menilai kita tidak siap dalam menghadapi untuk bisa bekerja di perusahaan mereka. Tapi ketika misalnya bahasa kita bagus, mental kita bagus, otomatis itu adalah salah satu penilaian yang paling utama dalam perekrutan di perusahaan itu sendiri.
Jadi itu yang paling utama. Bahasanya bagus, mentalnya bagus, karena dia akan berhadapan dengan banyak orang. Kita akan berhadapan banyak orang dari berbagai negara. Ya seperti itu. Jadi poin pertama adalah persiapannya adalah bahasa dan mental. Nah, yang kedua, teman-teman harus betul-betul mempersiapkan, mencari agensi yang amanah, agensi yang mampu membantu teman-teman untuk memproses dokumen-dokumen teman-teman untuk menyeberang ke luar negeri. Ya, kalau misalnya teman-teman butuh agensi yang amanah, insya Allah saya bisa rekomendasikan. Silahkan komen di bawah untuk bisa membantu teman-teman mendapatkan pilihan negara yang teman-teman tuju. Nah, yang kedua adalah sponsor. Ya, jadi ketika misalnya teman-teman menggunakan sponsor, tentunya teman-teman harus mempersiapkan budget yang tinggi untuk ke luar negeri. Jadi tidak sedikit ya yang harus dipersiapkan untuk ke luar negeri. Tapi insya Allah nanti ketika sudah kerja itu modalnya insya Allah bisa dibalikkan kembali dengan mudah. Oh iya, satu lagi tadi persiapannya. Tadi yang pertama mental, yang pertama bahasa, kedua mental, dan yang ketiga ada pengalaman. Pengalaman itu mensupport semua. Jadi tapi ketika misalnya kita belum punya pengalaman, ya bagaimana cara kita meyakinkan bahwa saya bisa bekerja di perusahaan itu gitu. Oke, selanjutnya setelah mendapatkan agensi, mempersiapkan uang untuk sponsor, ya lumayan. Jadi setiap negara itu beda-beda. Setiap negara beda-beda, mulai dari 25 jutaan sampai 40 juta, 50 juta. Jadi teman-teman harus siap semuanya. Ya. Yang berikutnya adalah berkas-berkas yang harus teman-teman persiapkan adalah KTP, kemudian paspor, ya paspor, kemudian ya ijazah untuk bisa mensupport menjadi. Tapi untuk Saudi Arabia itu dia tidak terlalu mementingkan ijazah kita dari background pendidikan harus SMA, harus S1, harus S2, tidak ya. Yang pertama aja tadi yang penting bisa bahasa, mental, dan punya pengalaman itu. Tapi tetap kita teman-teman harus masukkan ke dalam berkas untuk lebih melengkapi berkas-berkas teman-teman. Oke. Itu tadi persiapannya. Terus ketika misalnya sudah terjadi interview, berkas-berkas sudah diterima dan kita dinyatakan lulus. Nah, ini adalah satu step yang sudah kita jalani yang tentunya memberikan angin segar bagi kita. Setelah lulus seperti apa? Ya, kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi medical check up. Nah, teman-teman, medical check up itu nanti dilakukan pada saat kita betul-betul sudah mungkin istirahat dan kita menunggu suhu tubuh kita stabil, barulah kita mengadakan medical check up untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik gitu. Jadi kalau kita sakit-sakit atau apa-apa takutnya kita tidak bisa lolos. Jadi walaupun yang lain sudah lolos, berkas-berkas kita sudah lolos, interview sudah lolos, tapi medical check up-nya kita terkendala, otomatis kita tidak akan bisa masuk ke negara itu ya. Jadi persiapkan fisik untuk bisa menghadapi medical check up. Kemudian ada pembayaran rekening koran yang tentunya melalui agensi nantinya. Setiap negara punya standar deposit ya, punya standar deposit. Nah, atau yang paling dikenal biasanya teman-teman yang sudah terbiasa ke luar negeri itu rekening koran ya. Nanti dijelaskan juga dari pihak perusahaan, dari agensi nantinya insyaallah. Kemudian setelah medical check up, bayar rekening koran sudah, berarti kita sudah masuk ke sesi menunggu keberangkatan.
menunggu keberangkatan. Ya tentunya ketika perusahaan sudah menyatakan kita lolos dan berkas-berkas kita sudah diterima, medical check up kita sudah aman, berarti kita tinggal tunggu tiket dari perusahaan itu untuk menerbangkan kita ke negara tujuan. Setelah sampai di sana, kita penyelesaian cuaca, dan kita perusahaan itu juga ada yang menyiapkan asrama, dan ada pula yang mengarahkan kita untuk cari sendiri rumah, seperti itu. Terus yang terakhir, ya selamat mencoba suasana baru, pekerjaan baru. Jangan pernah mengeluh. Teman-teman harus berpikir bahwa masih banyak teman-teman yang ingin mendapatkan pekerjaan seperti nantinya yang Anda dapatkan. Jadikan itu sebagai motivasi untuk tetap bertahan dalam kondisi apapun, insyaallah. Semoga video ini bermanfaat. Silakan di-share ke teman-teman yang lain. Mari kita persiapkan semua diri kita untuk menghadapi kondisi normal nantinya setelah virus corona sudah tidak ada lagi dan tidak menjadi masalah di permukaan bumi ini, di dunia manapun, ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.